Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Dr. Budi. Banyak di antara kita ketika memasuki usia degeneratif, yaitu usia 35-40 tahun, kita sering kalau ketemu dokter disarankan untuk check up, tes kesehatan dan sebagainya untuk mengetahui seberapa jauh keadaan tubuh kita atau punya bakat-bakat apa penyakit yang ada di tubuh kita yang bisa diketahui secara dini. Tapi kadang-kadang kita selalu merasa takut kalau kita itu ketahuan sakitnya, takut kalau ketahuan diabetes, takut ketahuan hipertensi, takut ketahuan kalau kita itu kegemukan, ya kan gitu, dan lain-lain. Tentu saja ini suatu ketakutan yang sebenarnya tidak boleh terjadi, karena justru mengetahui lebih awal keadaan penyakit kita akan bisa melakukan suatu modifikasi hidup kita, kegiatan kita, sehingga kita bisa awet, tubuh kita menjadi lebih sehat untuk jangka waktu yang lebih lama. Karena kalau kita umur 40, maka teoritis kita masih punya waktu 40 sampai 50 tahun ke depan. Tetapi kalau kita tidak mengetahui, maka 10-20 tahun ke depan kita sudah dalam keadaan sangat payah. Nah, inilah makanya kita kalau disarankan untuk itu, tentu saja kita sebaiknya melakukan. Jangan takut tes yang dilakukan apa saja atau mahal atau tidak, biasanya tidak mahal. Yang paling penting kita mengetahui, paling penting adalah status basal metabolisme kita, tinggi badan, berat badan kita, kegemukan tidak, kemudian hipertensi atau tidaknya, hiperkolesterol atau tidaknya, kemudian ada bakat diabetes atau tidak. Dengan mengetahui basis-basis seperti ini, kita akan segera melakukan upaya-upaya. Dan misalnya saja kalau kita ketahuan bahwa kita itu waktu tes pertama itu diabetes atau hipertensi atau hiperkolesterol, belum tentu kita itu betul-betul hipertensi, diabetes atau hiperkolesterol. Karena apa? Karena bisa terjadi saat itu kita mengalami suatu fase-fase exhausted, kecapean yang berlebihan atau penggunaan metabolisme tubuh yang berlebihan, sehingga kita terjadi gagal metabolisme tubuh atau depletion metabolisme yang akhirnya menghasilkan kesan-kesan seperti kita hipertensi, seperti kesan diabetes dan sebagainya. Oleh karena itu, santai saja. Kalau memang kita punya bakat yang tidak bagus seperti itu, santai saja. Mungkin kapan-kapan kita setelah kita itu merasa nyaman, kita boleh cek lagi apakah kita itu masih seperti itu. Bila memang misalnya kita itu memang terdiagnosa sebagai atau mempunyai bakat diabetes, maka senang sekali kita bisa lebih awal melakukan suatu pencegahan lebih lanjut. Begitu juga hipertensi, begitu juga hiperkolesterol. Apa yang dilakukan untuk melakukan itu? Apa harus langsung berobat ke dokter? Belum tentu, karena itu ada leveling. Pertama yang kita bisa lakukan adalah namanya terapi happiness. Jadi kita harus bersenang-senang dulu. Apa itu? Ya, kita refreshing atau stress management, kita jalan-jalan dan sebagainya sampai nyaman. Seperti itu, kemudian kita tes lagi apa betul. Kemudian yang kedua, kalau bisa kita lakukan adalah dengan memodifikasi dietetik kita. Misalnya, karena kita kok hipertensi, mungkin nutrisi garamnya terlalu tinggi, mungkin lemaknya terlalu banyak, apalagi berat badan kita cenderung sekarang BMI-nya lebih dari 30 misalnya. Kita sudah mulai memodifikasi supaya berat badan kita lebih sesuai dengan ukuran tinggi badan kita. Yang ketiga, kita melakukan rekayasa perilaku kita. Selama ini mungkin kita bekerja terlalu keras. Memang pada usia muda kita bekerja keras, oke. Tapi ketika usia sudah melampaui fase degeneratif tahun 40, kita harus mulai mengurangi, karena kekuatan kita fisik itu memang ada penurunan, sehingga ini kalau misalnya tinggi kita kurangi kerjaan kita. Kemudian kalau ini ternyata masih tinggi lagi, fase 4 kita nggak harus langsung ke obat. Misalnya kita menggunakan beberapa
herbal-herbal tertentu yang diajarkan nenek moyang kita yang memang mempunyai nilai-nilai komplementer yang sangat baik. Misalnya kita menggunakan herbal, misalnya daun pepaya untuk memperbaiki metabolisme kita, menggunakan daun seledri, menggunakan sayur-sayuran atau buah-buahan tertentu yang manfaat. Itu dulu lakukan sampai pada titik tertentu ketika kita cek laborat berulang, ternyata kita memang definitif misalnya gula kita memang agak tinggi, kolesterol kita tetap tinggi meskipun sudah melakukan dengan baik, atau hipertensi. Maka dengan seperti ini kita nggak usah khawatir karena dengan obat-obatan yang baik, yang murah, yang diberikan oleh dokter, itu bisa mengkompensasi apa yang menjadi kekurangan kita. Misalnya pengobatan hipertensi, kalau kita temukan lebih awal dan kemudian kita minum obat mulai dengan dosis yang sangat rendah dan sangat murah sekali juga, itu lebih bagus ya. Dan jangan begitu juga diabetes, begitu obat diabetes. Kalau kita menggunakan obat-obat diabetes yang baik, yang benar, yang diberikan oleh dokter, dan itu juga murah, dan itu ada di semua puskesmas maupun di klinik-klinik dokter. Kalau orang minum obat diabetes, dia kadang-kadang memerlukan obat itu jangkanya panjang. Kadang-kadang kita takut, oh ini obat kimia dan sebagainya. Itu keliru. Justru kalau orang dengan diabetes dan dia minum obat secara teratur, risiko 10 tahun komplikasi itu akan sangat rendah sekali dibanding dengan dia tidak minum apa-apa 10 tahun yang akan datang dengan diabetes yang sama. Tentu saja komplikasinya akan lebih berat, kerusakan di ginjal dan organ yang lain lebih berat. Oleh karena itu yakin bahwa obat-obat untuk jangka panjang diabetes, hipertensi, hiperkolesterol itu aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir karena ujinya sudah ada. Apalagi lesson learn-nya di seluruh dunia sudah lazim, sehingga jangan khawatir kalau kita itu diminta dokter untuk minum obat jangka panjang. Dan kalau kita disiplin menggunakan obat itu, disiplin berperilaku yang sehat, maka yakin bahwa risiko kita terkena komplikasi penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hiperkolesterol, bahkan jantung yang payah itu akan lebih terlindungi daripada Anda tidak melakukan apa-apa. Selain doa itu penting, tetapi ikhtiar ini terbukti bisa memperpanjang harapan hidup, harapan kesehatan kita di masa yang lebih panjang. Demikian, terima kasih.